pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 28 Desember 2020 dengan episode Angin Laut. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya 1,1% menjadi 0,8%. Kemudian ada dari US Durable Goods Orders yang turun dari sebelumnya 1,8% menjadi 0,9%. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 892K menjadi 803K. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas yang telah menggunakan dan belanja modal hingga 168 juta US dollar per Oktober 2020 dari Business.com. Kemudian ada dari PT PP Persero Tbk atau PT PP yang menganggarkan belanja modal atau capital expenditure senilai 6,52 triliun rupiah untuk 2021 dari Business.com. Kemudian ada dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk atau BJBR yang menargetkan kredit tumbuh 8% hingga 9% di tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, IHSG ditutup melemah 14 poin atau 0,24% menjadi 6.008. Sektor aneka industri, industri konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 371 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Jepang terluka, Uni Eropa berusaha. Lagi-lagi perekonomian Jepang mengalami tekanan, bahkan mungkin terluka lebih dalam dari sebelumnya. Penjualan retail di Jepang kembali mengalami penurunan dan indeks harga konsumen di Tokyo mengalami penurunan yang cukup dalam apabila kita mengukur dalam rentang satu dekade. Penurunan penjualan retail memperlihatkan bahwa para masyarakat terus mengurangi porsi belanja mereka seperti pakaian, yang dimana itu artinya masyarakat kian semakin khawatir akan penyebaran virus corona yang membuat mereka mengurungkan niat belanja agar dapat melakukan saving di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Indeks harga konsumen di Tokyo memberikan gambaran bahwa penurunan merupakan yang terdalam sejak 2010 silam. Bahkan penurunan tersebut tidak disangka juga oleh Bank Sentral Jepang. Sebagai informasi, Bank Sentral Jepang sebelumnya memberikan informasi untuk memberikan kebijakan lanjutan terkait dengan stimulus moneter agar dapat menopang perekonomian. Tingkat pengangguran berangsur mengalami perbaikan yang dimana tentu ini memberikan sinyal yang positif bahwa perekonomian mulai kembali pulih. Namun demikian, inflasi yang rendah di Jepang menjadi sebuah gambaran bahwa pemulihan ekonomi yang terjadi di Jepang mungkin tidak semudah yang dibayangkan meskipun stimulus Bank Sentral Jepang dan pemerintah Jepang bersatu padu untuk menopang perekonomian. Satu hal yang pasti adalah apabila pengendalian wabah virus corona tidak bisa dilakukan dengan baik dan hanya mengandalkan stimulus tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua negara, maka seperti apapun usaha yang dilakukan akan memberikan hal yang positif untuk jangka pendek namun tidak untuk jangka menengah dan panjang. Dampak yang paling terlihat ketika pengendalian virus tidak berjalan dengan baik adalah Perdana Menteri Yoshihide Suga pada akhirnya menangguhkan program insentif perjalanan selama liburan tahun baru dan meminta masyarakat untuk selalu menggunakan masker meskipun di dalam rumah. Pemerintah Jepang juga melarang masuk turis asing hingga akhir Januari 2021 mendatang. Kalaupun ada perjalanan bisnis, harus mengikuti proses karantina selama 14 hari. Hal ini yang membuat fase pemulihan kian sulit karena akan mempengaruhi prospek perekonomian ke depannya. Namun, apakah harapan tersebut berakhir di sini? Tentu tidak, karena negara-negara Uni Eropa mulai melakukan vaksinasi COVID-19. Yang dimana saat ini, Eropa tengah berjuang karena meningkatnya jumlah kematian dan korban yang terinfeksi virus corona. Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan bahwa setelah masyarakat diberikan vaksinasi, maka memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mulai hidup normal dan bertemu dengan keluarga. Sejauh ini sudah lebih dari 600.000 masyarakat di Inggris sudah mendapatkan dan hampir 2 juta masyarakat Amerika sudah mendapatkan vaksin.
Italia, Denmark, Swedia, dan Portugal sendiri sudah mulai melakukan penyuntikan terhadap tenaga kesehatan. Presiden Yunani Aikaterini Sakellarapoulou dan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis sudah mendapatkan vaksinasi yang pertama. Varian baru yang menyebar di Jerman, Jepang, Australia, Singapura, hingga Italia menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi BioNTech dan para regulator farmasi untuk berusaha selangkah lebih maju dari jenis virus tersebut. Sejauh ini, Uni Eropa telah memesan 200 juta dosis suntikan Pfizer hingga BioNTech untuk seluruh negara anggota dan mendapatkan opsi hingga 100 juta lebih untuk memberikan vaksin tersebut. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah tantangan dan harapan. Kepala Bappenas Suharto Monoarfa menyampaikan 5 tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam mengejar momentum pemulihan ekonomi pada 2021. Ia menilai kesehatan masih akan menjadi tantangan yang besar, meski program vaksinasi akan dilakukan dalam waktu dekat dan telah direncanakan sekitar 180 juta masyarakat yang akan mendapatkan vaksin gratis. Selain itu, ia juga menyebutkan daya beli masyarakat masih akan tetap mengalami kondisi tertekan pada tahun depan. Upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan di sektor pariwisata dan industri manufaktur diyakini dapat menumbuhkan sisi permintaan. Tahun 2021 dinilai harus menjadi tahun pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Ketiga sektor yang perlu mendapat fokus besar diantaranya industri manufaktur, pariwisata, dan investasi akan diperkuat pada unggulan masing-masing wilayah. Sehingga kami menilai hal tersebut dapat menumbuhkan pendapatan masyarakat di daerah pariwisata dan diharapkan dapat menjadi trigger membaiknya daya beli masyarakat. Fase pemulihan yang diikuti dengan peningkatan korban yang terinfeksi virus corona tidak akan semudah kelihatannya. Jepang telah menjadi sebuah contoh bahwa hal tersebut tidak semudah kelihatannya. Kita harus belajar dari Jepang dan beberapa negara lainnya yang sudah menunjukkan gambaran besar pemulihan, bahwa ternyata pengendalian masih memegang peranan yang sangat penting saat ini. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5.906 hingga 6.108. Namun tetap hati-hati ya, karena perubahan masih sangat besar kemungkinan untuk terjadi. Berikut stok quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBNI, kemudian yang kedua ada dari BBRI, dan yang ketiga ada dari BRPT. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BJBR atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat TBK yang targetkan kredit tumbuh 8 hingga 9% di tahun 2021. Perusahaan memproyeksikan penyaluran kredit tahun 2021 minimal tumbuh 8 hingga 9%. Optimis penyaluran kredit tahun depan tinggi sejalan dengan aktivitas ekonomi yang mulai berangsur-angsur pulih dengan perkembangan positif dari pengembangan vaksin COVID-19. Selain karena mulai pulihnya aktivitas ekonomi, optimisme atas penyaluran kredit dengan karena perseroan sudah memiliki prasarana digital. BJB Digi sudah dilengkapi dengan perangkat aplikasi pembiayaan yang sangat baik, sehingga perseroan yakin pertumbuhan kredit tahun 2021 masih punya prospek sangat positif. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 1.700 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari Pegas atau PT Perusahaan Gas Negara TBK yang telah menyerap belanja modal atau capital expenditure sebesar 168 juta US dollar dalam 10 bulan pertama tahun ini. Serapan belanja modal emiten berkode saham Pegas itu terdiri atas 77 juta US dollar untuk bisnis upstream atau sekitar 46%, sebesar 88 juta US dollar untuk bisnis downstream atau setara 56% dari capex, sedangkan sisanya sebesar 3 juta US dollar untuk bisnis supporting. Adapun serapan capex Pegas hingga Oktober 2020 tersebut masih jauh dari target capex 2020 perseroan sebesar 300 juta US dollar hingga 500 juta US dollar. Untuk diketahui, Pegas sebelumnya menargetkan capex sebesar 500 juta US dollar hingga 700 juta US dollar, tetapi dipangkas seiring dengan banyaknya tantangan bisnis akibat pandemi COVID-19. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 2000 dan tingkat probabilitas sebesar 62%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2650 dan tingkat probabilitas sebesar 82%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk
review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.